Buktinya tergantung otak kita. Sesuatu itu menjadi enak atau tidak enak. Kamu tahu kan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa gula itu enak, tapi ada yang mengatakan gula itu tidak enak. Bahkan durian, durian itu banyak banget yang mengatakan enak, tapi ada yang muntah atau cium durian. Nggak semua yang kamu lihat itu seperti apa yang kamu pikirkan. Cintai pekerjaanmu. 1 tahun kalian bekerja di matahari, terus merasa jenuh dan tidak nyaman. Karena merasa melihat di Ramayana lebih enak, kalian pindah ke Ramayana. Habis kerja kalian di Ramayana, ngerasa, aduh sama aja, nggak enak juga, aku jenuh lah, gini-gini aja kerjaannya. Habis itu kalian pindah lagi 2 tahun, setahun kemudian ke perusahaan elektronik. Tuh, aduh aku kerja kayak robot, monoton, begini-begini aja. Setahun lagi kalian pindah ke perusahaan marketing. Aduh sama aja, jenuh lah, capek di luaran, aku nggak bisa ini nggak bisa itu, pindah lagi, akhirnya 5 tahun kalian buang sia-sia. Nah, ada teman kalian yang dari awal dia di situ saja bertahan dan mencoba mencintai pekerjaannya sekecil itu. 5 tahun kemudian ini kalian masih menjadi bawahan di perusahaan baru lagi. Sementara orang yang konsisten dan tekun di pekerjaannya yang bertahan 5 tahun, pada saat itu dia mungkin sudah jadi leader, sudah jadi supervisor, atau bahkan sudah jadi manajer di perusahaan itu. Sementara kalian terus menjadi bawahan seumur hidup. Kenapa? Karena itu tadi tidak pernah berpikir dan betah di satu tempat, tidak mencari hal-hal yang positif. Umurmu kan nambah terus tuh. Sementara batas perekrutan itu ada. Nah, di saat kena batas perekrutan akhirnya terminimalisir kerjamu. Semakin waktu berjalan, maka daya dirimu untuk mencari pekerjaan baru itu akan semakin terminimalisir dan sampailah di titik puncak mungkin usiamu 35 atau 40 tahun yang akhirnya kau nggak tahu mau kerja kemana, akhirnya kau kebingungan, akhirnya ya apapun dikerjain, kau ngeluh sendiri dengan hidupmu, semua orang kau salahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita keluar dari zona nyaman ya, masuk ke zona Zefri di Zefri Zone. Saya pengen membahas sesuatu yang mungkin mudah-mudahan bisa memotivasi kita bersama, terutama khususnya untuk kalian para pekerja-pekerja, terutama untuk kalian para pekerja-pekerja keras, kalian para ayah, kalian para pejuang kehidupan, kalian para pejihad sejati. Kenapa saya katakan para pejihad sejati? Ya karena mencari nafkah di jalan Allah itu juga pejihad. Kalian para laki-laki atau perempuan yang mencoba menjadi manusia dan makhluk yang bertanggung jawab kepada keluarga. Salut dan saya bangga sama kalian. Tapi ada beberapa hal yang mungkin saya pengen berbagi kepada kalian yang sedikit bisa mudah-mudahan merubah cara berpikirnya kalian. Apalagi di kota-kota besar seperti di Batam yang memang pusatnya industri ya. Jadi cukup banyak menampung pekerja di PT-PT atau di perusahaan-perusahaan industri di Jakarta, Medan, dan lain-lain tuh ya. Ada beberapa hal yang kadang-kadang mungkin kita tidak sadar dan kita salah tuh, terutama kalian yang baru saja menginjak hitamnya dunia. Maksud saya hitamnya dunia itu kalian kan selama ini mungkin enak-enakan sekolah ya SMA, nggak mikir beban begitu besar, maunya bermain, kemudian kuliah juga begitu. Nah tiba-tiba selesai kalian harus masuk ke sesuatu yang lebih kepada tanggung jawab hidup yang berat. Mulai untuk memikirkan bagaimana hidupmu. Nah, di usia-usia itu tuh, untuk kalian yang baru-baru mulai bekerja. Kadang ada beberapa hal yang kita sering sekali, apa itu kita berusaha untuk tidak mencintai pekerjaan kita. Bukan berusaha untuk mencintai pekerjaan justru, tapi dia berusaha, dia menanamkan di pikirannya. Bagaimana cara pikirannya supaya tidak mencintai pekerjaannya. Dengan cara apa? Yang pertama, nah, untuk kalian sering kan, karena kalian pulang kerja atau lagi istirahat makan, kalian ngumpul kan bareng teman-teman kalian. Nah, kadang kan kalian suka tuh ngobrolin atasan kalian pada saat ngumpul. Bilang atasan kalian, sering komentarin kerjaan kalian lah, bos yang ini cerewet banget lah, nggak enak lah kerja di sini, nggak enak karena ini, karena ini, karena ini. Nah, ini yang saya sebut kalian itu hobi membuat diri kalian sendiri untuk tidak mencintai pekerjaan kalian. Maka ini efeknya apa? Akibatnya apa? Suatu saat inilah yang akan menjadi bibit-bibit kalian mengatakan bahwa aku jenuh dengan pekerjaan. Aku jenuh dengan pekerjaan. Kemudian banyak hal-hal lain lagi yang sifatnya itu membuat kalian tidak mencintai pekerjaan kalian akhirnya. Nah itu tadi usaha untuk terus-terusan tidak mencintai pekerjaan. Apalagi misalnya bersama teman kerja, kalian suka mencari masalah kadang. Masalah ini memang ditimbulkan, kuncinya cuma satu. Saya juga dulu pernah menjadi seorang pekerja ya di perusahaan, di beberapa perusahaan. Kadang-kadang kita yang munculin.
Dari mana? Dari kalau kita tuh suka ngomongin teman kerja kita, kalau kita suka ngomongin orang lain, maka nanti ada saja orang lain itu terdengar, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak enakan, akhirnya menjadi ketidaknyamanan di tempat kerja. Nah, ini juga salah satu bibit untuk menimbulkan tidak nyamanan di pekerjaanmu dan akhirnya menimbulkan kejenuhan. Nah, itu. Kemudian banyak hal lagi yang lain. Banyak. Kamu itu membuat selalu berusaha agar dirimu tidak mencintai pekerjaan. Terus saya mengajaknya bagaimana? Saya mengajaknya kamu mencintai pekerjaan kamu dengan gaya berpikir positif. Karena apalagi kita tuh lebih hobi melihat karyawan-karyawan itu. Misalnya contoh, ini yang ngomong ini kita anggap karyawan ramai. Nah, dia terus mengatakan bahwa karyawan Matahari itu enak banget. Enak banget ya karyawan Matahari. Kerjanya begini 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 begini, nggak kayak kami kerjanya begini. Nah, di posisi yang sama di tempat yang berbeda, ada karyawan Matahari juga bicara yang sama. Itu yang kamu harus sadar. Karyawan Matahari itu ngomong begini, enak banget dia jadi karyawan Ramayana, dia begini begini begini, kerjanya nggak kayak kita begini begini begini. Nah, ini sering terjadi. Ini ngomong di sini enak, sementara ini ngomong di sini enak. Intinya tergantung otak kita. Nah, otak kita yang mencerna sesuatu itu menjadi enak atau tidak enak. Kamu tahu kan bahwa ada orang yang mengatakan bahwa gula itu enak, tapi ada yang mengatakan gula itu tidak enak. Ada orang yang mengatakan bolu itu enak, tapi ada yang mengatakan bolu itu tidak enak. Ada yang mengatakan bahwa brownies itu enak, ada juga yang mengatakan brownies tidak enak. Bahkan durian, durian itu banyak banget yang mengatakan enak, tapi ada yang muntah atau cium durian. Nggak semua yang kamu lihat itu seperti apa yang kamu pikirkan. Cintai pekerjaanmu. Cara mencintai pekerjaanmu bagaimana? Ya, berpikirlah dengan hal-hal yang positif. Duduk dan berteman dengan hal-hal yang positif. Biar setiap hari, setiap waktu memotivasi dan memberikan hal positif dalam pekerjaan. Memberikan hal-hal yang di pikiranmu itu menjadi mood booster ya. Parahnya ini untuk kalian yang baru bekerja, seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian melakukan hal-hal yang membuat kalian berusaha tidak mencintai pekerjaan kalian, akhirnya yang sering terjadi itu begini. 1 tahun kalian bekerja di Matahari, terus merasa jenuh dan tidak nyaman karena merasa melihat di Ramayana lebih enak, kalian pindah ke Ramayana, ya kan? Nah, pindah kalian ke Ramayana. Habis kerja kalian di Ramayana, ngerasa, aduh sama aja, nggak enak juga, aku jenuh lah, gini-gini aja kerjaannya. Habis itu kalian pindah lagi setahun, 2 tahun, setahun kemudian ke perusahaan elektronik. Kerjalah kalian di situ. Aduh, aku kerja kayak robot, monoton, begini-begini aja. Setahun lagi kalian pindah ke perusahaan marketing. Aduh sama aja, jenuh lah, capek di luaran, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Pindah lagi, akhirnya 5 tahun, kalian buang sia-sia. Nah, kita kembali lagi, pertama kalian tadi kerja di Ramatahari atau di Ramayana ya. Ada teman kalian yang dari awal dia di situ saja, bertahan dan mencoba mencintai pekerjaannya sekecil itu. 5 tahun kemudian ini, kalian masih menjadi bawahan di perusahaan baru lagi. Perusahaan baru lagi, perusahaan baru lagi. Sementara orang yang konsisten dan tekun di pekerjaannya, yang bertahan 5 tahun, pada saat itu dia mungkin sudah jadi leader, sudah jadi supervisor, atau bahkan sudah jadi manajer di perusahaan itu. Sementara kalian terus menjadi bawahan seumur hidup. Kenapa? Karena itu tadi tidak pernah berpikir dan betah di satu tempat, tidak mencari hal-hal yang positif. Toh sama aja kemudian kalian jadi pekerja, kecuali ketika awalnya kamu bekerja, kemudian mau mencoba dunia usaha, tidak lagi bekerja di sebuah perusahaan. Nah itu beda lagi ya. Tapi kalau cuma pindah-pindah perusahaan, apalagi kadang-kadang gajinya plus minus aja, jarak 100-200 ribu, kalau pindah, jabatan orang sudah bagus, padahal mungkin dia baru waktu itu masuk pada saat kau kerja. Nah, tapi dia malah jadi atasan atau masih jadi bawahan. Nah, sayangnya lagi di mana? Usiamu 5 tahun atau 6 tahun, 7 tahun waktumu kau buang sia-sia. Nah, dengan perusahaan baru, perusahaan baru, perusahaan baru, umurmu kan nambah terus tuh. Sementara batas perekrutan itu ada. Nah, di saat kena batas perekrutan akhirnya terminimalisir kerjamu. Semakin waktu berjalan, maka daya dirimu untuk mencari pekerjaan baru itu akan semakin terminimalisir dan sampailah di titik puncak mungkin usiamu 35 atau 40 tahun yang akhirnya kau nggak tahu mau kerja kemana. Akhirnya kau kebingungan. Akhirnya ya apapun dikerjain. Kau ngeluh sendiri dengan hidupmu. Semua orang kau salahkan. Saya mengajak terutama kalian yang baru-baru bekerja atau para ayah, cobalah cintai pekerjaan kita. Dari hal-hal yang di pekerjaannya tuh memang mudah kita cintai. Apa aja banyak kok. Yang pertama kesadaran tinggi dulu bahwa pada saat kau bekerja mencari nafkah di jalan Allah, mencari nafkah di jalan yang benar, di jalan yang baik, kau sedang berjihad di jalan Allah. Artinya kau sedang berusaha keras menghidupi keluargamu. Itu dulu, itu dasar utama karena itu menjadi sesuatu yang membuat dirimu nyaman bekerja dan tenang bekerja.
adalah meyakini bahwa apa yang kau lakukan adalah sebuah kebaikan, adalah sesuatu yang diridhoi oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi memang ibadahmu kepada Allah itu terjaga dengan baik di sela-sela waktu kerja. Nah, kemudian apalagi banyak hal gitu, hindari seperti yang saya katakan tadi, hindari obrolan-obrolan yang sifatnya atau teman permainan yang sifatnya semakin membuat pikiran kita menghindar dari pekerjaan kita, atau ingatkan mereka, atau setidak-tidaknya kalian diam. Nah, kemudian yang ketiga, bangun hubungan yang harmonis gitu. Dan jangan coba-coba menceritai atau mengomentari pekerjaan orang lain, karena orang lain itu juga mengomentari pekerjaanmu nggak benar. Nah, kalau semua orang yang ada di perusahaan itu merasa benar sendiri kan repot. Ini merasa dia benar, yang itu yang salah. Ini merasa bahwa pekerjaan dia yang beres, pekerjaanmu yang salah. Artinya apa? Semuanya plus minus saja itu. Ada yang beres di dirimu, dia tidak beres. Ada yang tidak beres di dia, dirimu beres. Bolak-balik aja begitu. Itu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya katakan kepada kalian ini bisa menjadi sesuatu yang baik di hidup kalian. Di hidup saya juga terutama. Karena tingkat konsistensi itu penting dan tingkat ketekunan itu penting untuk segala hal. Bukan hanya untuk kalian. Sampai mati saya harus konsisten dalam hidup saya, dan sampai mati saya harus tekun untuk hidup saya, terutama hal-hal yang baik dan hal-hal yang tetap di jalan Allah. Mudah-mudahan semua video ini bermanfaat bagi kalian, dan ingat, jangan buang waktu kalian, jangan buang usia kalian, maksimalkan, jaga baik-baik hubungan kedekatan kalian kepada Allah, jaga baik-baik hubungan kedekatan kalian dengan lingkungan dan lain-lain. Ingatlah, kesuksesan itu bukan hanya karena kecerdasan. Jadi kalau ini saya lihat sekali lagi, ada Albert Einstein ya. Antum ini ngomong penyebab seseorang sukses itu bukan karena kejeniusannya. Itu hanya 1% tentunya. Jadi 1% jenius, 99%-nya adalah kerja keras. Nah, itu dia. Jadi penentu hidup kalian itu adalah kerja keras, bukan kejeniusan. Nah, apapun kalian, siapapun kalian, bagaimanapun diri kalian, kalian adalah manusia yang berhak dan memiliki kesempatan untuk menjadi sukses di tempat kalian masing-masing. Sukses itu bukan berarti di situ yang sukses, di sini tidak, tidak. Tapi sukses di tempat kalian masing-masing, kuncinya kerja keras, tekun, sabar, ikhlas. Ingat, kerja keras, tekun saja. Sabar, kayak kerja keras itu ya apapun itu ya kalian berusaha kerjakan saja gitu selama itu jadi tugas kalian. Bahkan kalau tidak tugas kalian, bahkan tugas orang lain, ketika dia butuh bantuan ya silakan dibantu. Kemudian kalian tekun. Tekun itu ya bekerjanya itu dengan baik, dengan attitude kerja yang baik, sense of belonging atau rasa memiliki itu yang tinggi ya, karena merasa bahwa di sini adalah hidupku, maka aku harus bekerjakan ini dengan baik. Nah, itu ketekunan. Kemudian sabar. Sabar itu artinya apa ya? Kalian sabar apapun yang terjadi, apapun yang menerpa di dalam pekerjaan kalian, sabarkan dirimu, tenangkan dirimu. Kemudian ikhlas. Ikhlas karena Allah. Jadi apapun yang kamu kerjakan, apapun yang tertimpa di dirimu, baik dimarahin atasan atau apapun itu, bahkan kalaupun ada teman memfitnahmu atau apapun, itu ikhlas. Berapapun gajimu saat itu, ikhlas karena Allah. Dan berharaplah pertolongan Allah, dan teruslah lakukan apa yang terbaik di dalam pekerjaanmu. Maka tidak akan mungkin hasil akhirnya itu membuat atau mengkhianati semua yang kau lakukan. Hasil akhirnya menjadi buruk, hasil akhirnya tidak menjadi baik, itu tidak mungkin. Itu biasa ketika kita menanam padi, pepatah lama ya. Ketika kita tanam padi itu tumbuh rumput. Artinya apa? Tumbuh pengganggu-pengganggu. Selama kita menanam kebaikan, maka tetap akan ditumbuhi dengan ketidakbaikan-ketidakbaikan yang datang sebagai ujian. Tapi tetap kau akan panen padi. Artinya kau tetap akan panen kebaikan. Tapi jika kau tanam ilalang, tanam rumput, tidak akan ada pengganggu di situ. Rumput itu akan tumbuh subur. Artinya apa? Ketika kau melakukan kejahatan terkadang begitu mudah tanpa ada penghalang, karena dibantu sama setan dan dibantu sama iblis. Tumbuh subur dia. Tapi jangan berharap ketika kau tanam ilalang kemudian kau bisa panen padi. Artinya apa? Jangan berharap ketika kau tanam dengan kejahatan, tanam segala sesuatu atau mulai segala sesuatu dengan ketidakbaikan, kau akan mendapatkan sesuatu yang baik. Itu tidak mungkin. Nah, jadi seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginspirasi kita bersama. Dan ini juga bukan untuk kalian saja, tapi juga untuk diri saya, karena sampai mati saya tetap harus bisa juga berpikir positif dengan diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.